Oke, coba deh bayangin sebentar. Ada satu tempat yang sengaja dirancang supaya kita bener-bener lupa sama yang namanya waktu. Di tempat ini sama sekali nggak ada jendela. Jadi kita itu bener-bener keputus dari dunia luar. Siang, malam, udah deh nggak bakal tahu. Coba lihat sekeliling. Nggak akan ada jam di dinding. Di sini konsep waktu itu sengaja dibikin hilang. Biar tiap menit, tiap jam, rasanya ya gitu-gitu aja. Ngalir tanpa henti. Terus, lampunya itu konstan. Nggak pernah berubah sama sekali. Mau pagi, siang, atau tengah malam, suasananya dibikin persis sama. Biar apa? Biar kita tetap terjaga, tapi dalam kondisi yang palsu. Dan lorong-lorongnya itu sengaja dibuat melengkung. Jadi dari sudut manapun kita berdiri, pintu keluar itu nggak akan kelihatan. Selalu aja ada sesuatu yang baru di tikungan berikutnya yang narik kita makin dalam. Terus gimana cara keluarnya coba? Dan coba deh dengerin baik-baik. Yang kedengeran cuma suara-suara kemenangan. Koin berjatuhan, lonceng berbunyi. Tapi disinilah jebakannya. Ini bukan karena banyak yang menang loh. Suara-suara ini sengaja diputar terus-terusan buat ciptain ilusi, biar semua orang mikir, wah bentar lagi giliran gue nih, dan terus main. Nah, sekarang Anda mungkin mikir, oh ini sih udah jelas kasino di Las Vegas. Tapi, gimana kalau saya bilang tempat ini ada di dekat Anda sekarang, banget malah. Tempat ini, kasino ini, ada di saku Anda. Yap, dunia digital di ponsel kita. Semua taktik psikologis yang licik tadi itu diadopsi langsung dari mesin slot. Dan di sini, yang jadi taruhannya adalah perhatian kita. Dan bandarnya, si platform, selalu, dan saya ulangi ya, selalu menang. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih serius. Kita lihat apa kata sains soal ini. Fenomena yang lagi viral disebut brain rot atau ya kerusakan otak ini ternyata bukan cuma meme atau bercandaan doang loh. Ada harga kognitif yang nyata yang harus kita bayar. Gejalanya jangan-jangan udah kita rasain sendiri kan? Tiba-tiba lupa mau ngapain. Susah banget fokus ngerjain satu hal, terus otaknya suka loading lama pas mau mikir. Ini beneran terjadi, kemampuan kognitif kita itu beneran bisa menurun. Oke, siap? Kita tes dikit ya. Coba jawab pertanyaan ini secepat mungkin. Sebuah tongkat baseball dan bola harganya Rp11.000. Tongkatnya Rp10.000 lebih mahal dari bolanya. Jadi, berapa harga bolanya? Ayo, jangan keburu, coba pikirin dulu. Jawaban yang benar adalah 500 perak. Nah, kalau tadi Anda jawab 1.000, santai aja, itu wajar banget. Itu respons intuitif kebanyakan orang. Tapi ini nunjukin gimana otak kita itu suka nyari jalan pintas. Logikanya gini, kalau bolanya 500, tongkatnya kan jadi 10.500. Totalnya pas 11.000, dan selisihnya juga pas 10.000. Ada studi menarik di China yang ngetes ini ke mahasiswa. Jadi mereka dibagi dua grup, satu disuruh baca buku, satunya lagi disuruh scroll video pendek selama setengah jam. Hasilnya, gila banget, grup yang cuma scroll-scroll doang, itu skor tes kognitifnya anjlok, jauh lebih rendah. Ini bukti nyata dampak langsungnya ke kemampuan kita berpikir kritis. Nah, ini nih poin kuncinya, dan tolong perhatiin baik-baik. Masalahnya itu bukan di kontennya. Mau itu video edukasi soal fisika kuantum atau video kucing lagi ngejar laser, dampaknya sama aja kalau formatnya itu endless scrolling. Ternyata, proses gonta-ganti konteks yang cepat banget dan gerakan swipe itu sendiri yang bikin otak kita kewalahan. Dan ini ngebawa kita ke masalah yang jauh lebih dalam lagi. Ini bukan cuma soal daya ingat yang menurun, tapi soal pergeseran mendasar tentang cara kita berinteraksi sama dunia. Kita pelan-pelan lagi kehilangan sesuatu yang super berharga, yaitu agensi kita. Coba ingat-ingat deh, zaman medsos dulu, kita yang pegang kendalikan, kita yang milih mau follow siapa, kita yang ngeracik sendiri isi feed kita aktif mencari. Nah, sekarang modelnya kebalik 180 derajat. Konten yang nyari kita, algoritma yang nyuapin kita tontonan non-stop, dan pelan-pelan kemampuan kita buat memilih itu dilucutin. Biar gampang, coba bayangin 3 analogi ini. Pertama, kayak kita pergi ke warung, tapi kita cuma duduk diam aja sementara penjualnya nyuapin kita satu-satu. Aneh kan? Kedua, kita naik ojek tapi nggak ngasih tahu mau kemana. Biarin aja abangnya bawa keliling-keliling. Ketiga, kita masuk lift yang nggak ada tombolnya, dan liftnya yang nentuin kita mau berhenti di lantai berapa. Di semua skenario itu, kita bukan lagi pembuat keputusan. Nah, inilah yang di psikologi disebut agensi.
Simpelnya, ini kapasitas kita buat bertindak mandiri dan bikin pilihan kita sendiri. Dan saat kita cuma jadi penonton pasif dari apa yang disodorin algoritma, ya kita secara sukarela menyerahkan agensi ini. Ini memunculkan pertanyaan yang lebih filosofis, yang lebih besar lagi. Apa dampaknya dalam jangka panjang? Apa jangan-jangan, tanpa kita sadari, kita lagi mengubah diri kita sendiri dari serigala menjadi anjing? Coba kita mundur jauh. 15.000 tahun lalu, bayangin seekor serigala liar, mandiri, tajam buas. Dia mulai bikin sebuah barter. Dia menukar sebagian kebebasannya demi makanan yang lebih gampang didapat. Kemandiriannya ditukar dengan rasa aman. Dari generasi ke generasi, dia jadi makin jarang berburu. Dia mulai lupa gimana caranya bertahan hidup sendirian. Skill yang dulunya jadi penentu hidup matinya, pelan tapi pasti, mulai tumpul, terus hilang. Sampai akhirnya, serigala itu berubah jadi anjing. Dan yang paling bikin miris, dia bahkan gak sadar kalau dia udah berubah. Buat dia, yang dia lakuin cuma serangkaian pilihan yang lebih gampang aja. Nah, pertanyaannya buat kita sekarang, jangan-jangan kita lagi ngelakuin hal yang sama. Menukar ketajaman berpikir dan agensi kita cuma demi hiburan instan yang gak ada habisnya? Dan ini bukan lagi omongan orang luar loh. Dengerin deh apa kata orang sekelas Elon Musk. Dia bilang, video pendek itu kayaknya merusak otak orang-orang. Ini pengakuan langsung dari jantung industrinya sendiri tentang bahaya latennya. Terus gimana dong? Apa kita pasrah aja? Ya tentu enggak, ini bukan soal buang HP terus hidup di gua, bukan. Ini soal kalibrasi ulang. Ini waktunya kita merebut kembali kendali atas pikiran kita sendiri. Kita bisa mulai dari langkah-langkah yang simpel, tapi efeknya dahsyat. Coba deh, ubah layar HP jadi grayscale atau hitam putih. Ini langsung bikin HP jadi nggak menarik lagi. Terus terapin jam malam digital. Nggak main HP 2 jam sebelum tidur, dan pas baru bangun. Biarin otak kita bernapas. Dan yang paling penting, latih lagi otot fokus kita. Coba baca buku sampai tamat, tonton film sampai selesai tanpa di-pause buat scroll. Ambil lagi kendali atas fokus kita. Saya mau tutup pembahasan kali ini dengan satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Kita ini hidup di dalam kasino digital di mana bandar selalu pengen menang. Kalau kita terus-terusan ngebiarin algoritma yang milihin buat kita, apa yang kita tonton, apa yang kita pikirin, bahkan apa yang kita pengenin, pertanyaannya bukan lagi apa yang akan terjadi, tapi kapan giliran kita milih lagi untuk diri kita sendiri. Coba deh pikirin.